Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertatap muka melalui video YouTube berikut ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan kelak nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan kembali lagi belajar pelajaran akhlak ya. Silakan. Untuk yang sudah punya buku akhlak, kita hari ini mulai masuk materi kedua. Pekan lalu kita sudah belajar adab bersama Allah melalui jimit pekan lalu ya. Pekan ini kita akan belajar, kalau pekan lalu adab bersama Allah, pekan ini kita akan belajar adab bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai urutannya bahwa kita sebagai manusia, khususnya kita sebagai umat Islam yang beriman, setelah kemudian kita mengetahui, memahami, melaksanakan adab bersama Allah yang sudah kita diskusikan pekan lalu, maka giliran nih hari ini kita akan belajar adab bersama Rasulullah. Apa saja adab bersama Rasulullah? Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, Nabi kita semuanya, Nabi akhir zaman, Nabi yang tidak ada Nabi setelahnya, ini merupakan Nabi yang paling mulia. Bahkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW ini ketika dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, maka Nabi Muhammad menempati posisi yang paling tinggi atau posisi yang paling mulia. Anak-anakku, maka tidak heran bahwa di awal Ustadz langsung menyampaikan yang harus dilakukan oleh umat Islam, mengingat bahwa Nabi Muhammad ini merupakan Nabi yang paling mulia, pengorbanannya sudah luar biasa, sampai kemudian Islam bisa sampai ke Indonesia dan kita hari ini masih dalam keadaan Islam, iman, dan mudah-mudahan kita juga dalam keadaan ihsan. Ini merupakan berkat pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di halaman 30 tentang kemuliaan dari Nabi Muhammad. Ini langsung disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui hadisnya yang berbunyi, bisa kalian lihat, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Mari kita ulangi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Sekali lagi, mari ikuti Ustaz Biki, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Artinya apa? Kata Nabi Muhammad SAW,
Aku, kata Nabi, aku adalah orang yang paling mulia. Artinya pemimpin dari keturunan Adam, wala fakhra. Dan itu bukanlah sebuah kesombongan. Jadi kata Nabi, saya adalah orang yang paling mulia. Saya adalah pemimpinnya Bani Adam. Dan ini bukan sebuah kesombongan. Artinya apa? Ini sebuah hal yang nyata yang harus diakui oleh semua makhluk bahwa Nabi Muhammad menempati posisi yang paling tinggi, bahkan ketika disejajarkan dengan nabi-nabi yang lain. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah SWT, bukan tanpa alasan ketika kemudian Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Mengapa? Karena yang pertama jelas Nabi sangat mengorbankan, sudah banyak pengorbanan yang diberikan oleh Nabi untuk kita hari ini. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah sangat menyayangi umatnya, ya, sangat menyayangi umatnya. Bahkan kalau kalian lihat nih, kalau kalian pernah baca atau kalian pernah mendengar atau kalian pernah melihat sebuah penjelasan ketika Nabi Muhammad SAW akan wafat, apa yang dilakukan oleh Nabi, yang diucapkan Nabi ketika menjelang wafatnya adalah ummati, ummati, ummati. Yang diingat apa? Umatku, umatku, umatku. Bukan keluarganya, bukan harta bendanya, karena Nabi tidak mempunyai harta benda. Masyhur atau terkenal bahwa Nabi itu tidak mempunyai harta benda. Sekali lagi bahwa ini merupakan bukti atas sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya. Bukti yang lain kita lihat di halaman 31. Kalian tentunya ingat ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah naik ke langit ke-7, Nabi Muhammad awalnya diperintahkan oleh Allah, umatnya disuruh untuk melaksanakan sholat berapa kali? Ada yang tahu berapa kali awalnya? Berapa kali? 50 kali dalam sehari semalam. Ya. Awalnya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah umatnya agar melaksanakan sholat dalam sehari semalam adalah 50 kali. Bayangkan kalau saat itu betul 50 kali. Yang sekarang 5 kali saja masih banyak kemudian di sekitar kita belum melaksanakan dengan sempurna. Ketika kemudian diperintahkan oleh Allah 50 kali, apa yang dilakukan Nabi? Nabi kemudian mengajukan keringanan. Mengajukan keringanan dari 50 menjadi 40, 30, 20, 10, kemudian menjadi 5. Hari ini kita diwajibkan oleh Allah sholat hanya 5 kali dalam sehari. Ini wujud kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak mewajibkan sholat tarawih di bulan Ramadan. Saya ulangi, Rasulullah, bentuk kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW yaitu Rasulullah tidak mewajibkan umatnya untuk melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Tetapi ini merupakan sholat tarawih merupakan ibadah yang mulia. Tapi tidak mewajibkan. Tapi Nabi menyampaikan bahwa ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat. Yang ketiga, salah satu bentuk kasih sayangnya, beliau selalu mendoakan umatnya untuk masuk surga. Dan beliau sangat khawatir jika ada salah satu umatnya masuk ke dalam neraka. Nabi Muhammad tidak pernah ketemu kita, tapi kita selalu didoakan oleh Nabi Muhammad. Pertanyaannya adalah, apakah kita
yang selalu didoakan oleh Nabi sudah mengidolakan Nabi? Ya, apakah kita sudah mengidolakan Nabi? Silakan dicek di hati kalian semuanya masing-masing. Setelah tahu pengorbanannya Nabi Muhammad begitu banyaknya, ya, setelah mengetahui bahwa Nabi Muhammad begitu besar pengorbanannya, apakah kita masih tidak punya alasan untuk mencintai Nabi? Apakah kita masih tidak punya alasan untuk mengidolakan Nabi Muhammad SAW? Bahkan kalau kamu membaca nih, orang-orang non-muslim saja ketika meranking orang-orang yang paling berpengaruh di dunia, siapa yang pertama? Nabi Muhammad SAW. Itu orang non-muslim, mereka fair dalam penilaian, ya, tetap menempatkan Nabi Muhammad SAW berada di ranking pertama. Artinya apa? Mereka betul-betul memahami, mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad merupakan orang yang paling berpengaruh di dunia. Kenapa? Karena sampai hari ini Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sekarang pertanyaannya, masihkah kita tidak mau mengidolakan Nabi? Masihkah kita akan mengidolakan orang-orang selain orang-orang yang beragama Islam? Mohon maaf nih saya sebutin, mengidolakan K-pop atau mengidolakan orang-orang yang bukan beragama Islam, bahkan mereka tidak pernah mendoakan kita. Mari kita ubah mulai hari ini bagi yang mengidolakan yang seperti itu. Sekarang, apa saja sih adab-adabnya kita ketika bersama Rasulullah? Adab bersama Rasulullah yang pertama jelas mencintai dan memuliakan Rasulullah. Malaikat saja memuliakan, Allah saja memuliakan, nabi-nabi lain saja memuliakan, maka kita tidak punya alasan lagi untuk tidak memuliakan. Wajib hukumnya memuliakan Rasulullah. Yang kedua, mencintai dan memuliakan keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah pun sama, wajib kita hormati. Ahlul baitnya wajib kita hormati. Yang ketiga, mencintai dan memuliakan para sahabat Rasulullah. Satu lagi, mencintai dan memuliakan sahabat Rasulullah. Akan menjadi hal yang aneh ketika kemudian kita mencintai Nabi tapi tidak mencintai sahabatnya. Padahal sahabatnya, kata Nabi Muhammad itu menyampaikan bahwa sahabat Nabi adalah generasi terbaik dalam umat Islam. Siapa sahabat Nabi yang kamu ketahui? Ada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada juga generasi-generasi setelahnya. Ya, semua sahabat Nabi wajib kita hormati. Kalian kemarin sudah belajar nih di tarikh nih bersama Ustaz Salim ya. Apa itu pengertian sahabat? Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan meninggal dalam keadaan Islam. Ada 3 syaratnya: bertemu dengan Nabi, beragama Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Itu namanya sahabat. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, mencintai dan memuliakan para pewaris Rasulullah. Siapa pewaris Rasulullah? Di situ disebut ini, innal ulama'a warathatul anbiya. Para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Kiai-kiai di sekitar kalian, termasuk guru-guru di sekitar kalian, orang-orang yang mempunyai ilmu, itu adalah pewaris dari para nabi. Maka wajib hukumnya kita memuliakannya. Kemudian beriman kepada Rasulullah dengan kerelaan hati. Artinya apa? Tanpa paksaan. Mentaati dan mengikuti Rasul, beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul. Ya, artinya apa? Ibadah yang sifatnya mahdhah, sifatnya wajib, maka sesuai dengan tuntunan Nabi. Sholatnya sesuai dengan Nabi, zakatnya sesuai dengan yang dianjurkan Nabi, puasanya sesuai yang dianjurkan
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menggunakan aturan baru gitu ya. Ini sudah paten aturannya, nggak bisa kemudian diubah-ubah. Sholat contoh menghadapnya ke kiblat, nggak boleh kemudian kamu menghadapnya selain kiblat, karena aturan dari Nabi menghadap ke kiblat. Kemudian kedelapan, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu harus kamu ucapkan. Wujud cintanya adalah salah satunya selalu bersolawat kepada Nabi. Nabi Muhammad, kamu kemudian kalau nih merasa mencintai Nabi, harus setiap hari mengucapkan sholawat. Allah, malaikat saja bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian meneladani Rasulullah, melanjutkan dakwah Rasulullah. Balighu anni walau ayatan. Kita sebagai generasi muslim, apapun nanti cita-cita kalian, wajib hukumnya untuk meneladani, melanjutkan dakwah daripada Rasulullah. Kamu yang nanti bercita-cita menjadi dokter, keturutan jadi dokternya, wajib dokter yang terus berdakwah Islam. Kamu yang nanti bercita-cita menjadi pilot atau pilot, tetap wajib mempunyai misi melanjutkan dakwah Rasulullah. Apapun nanti profesi kalian, apapun nanti cita-cita kalian yang tercapai, tetap mempunyai misi melanjutkan dakwah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu anak-anakku semuanya hari ini. Kemudian sebagai penutup, tentunya nanti kalian mengerjakan halaman 37 sampai 39. 37 sampai 39. Sampai nomor 10 ya di halaman 39-nya ya. Silakan kerjakan seperti biasa, lalu difoto, masukkan ke Google Classroom. Terima kasih banyak anak-anakku. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan langkah-langkah kita semuanya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.